Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para santriwati ya, santriwati. Ada juga santri nanti kalau di Zoom ya. Sekarang belum terbuka. Mari kita senantiasa menjadikan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya. Dan mari kita menjadikan salawat dan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim barik. Hadirin dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari halaman 50. Oh, tinggal sedikit lagi sudah halaman 50 ini. Itu sifat yang tidak memiliki lawan. Baik, saya ingin mengulang-ulang, refresh. Masih ingat belum? Sifat yang memiliki lawan ada berapa? Ada 5. Baik. Siapa yang bisa sebutin? Lawannya apa? Jahar lawannya? Hamas. Kemudian? Syiddah lawannya? Rakhawah. Udah 4. Di antara rakhawah dan syiddah? Bainiyah atau tawasud. Ada 5. Baik. Apa lagi? Itbaq lawannya infitah. Apa lagi? Idlaq. Masih ada enggak? Udah habis? Masih ada? Apa kira-kira kalau masih ada? Isti'la lawannya istifal. Baik. Kalau saya tanya pengertiannya masih ingat enggak? Ini murajaah hafalan terus ya. Baik. Itu hanya sekedar untuk refresh aja ya. Apa yang telah pelajari. Kita pelajari. Baik, saya mengulang. Huruf itbaq ada berapa? Soto dimakan dodo. Soto dodo ada berapa? Ada 4. Mudah, paling mudah diingat kan? Baik. Mati lawannya tebak apa? Infitah. Selain soto dodo. Itu hurufnya. Kemudian kalau idlaq hurufnya apa? Farra min lubbin. Farra min lubbin. Nanti lawannya apa namanya? Hurufnya selain dari itu. Mantap. Nah, jahar lawannya apa tadi? Hamas. Hamas hurufnya ada berapa ya? Apa itu? Fahasahu syakhsun sakat. Kemudian istilah ada berapa hurufnya? Apa? Khussa daqtin qil. Lawannya istilah? Istifal. Berarti hurufnya ada berapa istifal? Mantap. Bainiyah atau tawassud? Ada berapa? Apa itu? Lin Umar. Ini yang ditampakkan, jangan saya, yang pesertanya aja. Baik. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita mengenai sifat yang tidak memiliki lawan.
Qala Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qutabu jadin. Ya. Sifat safir yang memiliki huruf ada berapa? 3. Sadun, wazai, dan sin. Ya. Sedangkan sifat qalqalah hurufnya terkumpul pada kata qutabu jadin. Baik. Nah, yang pertama disebutkan di sini adalah safir. Apa definisi safir menurut bahasa? Supaya nggak ngantuk saya mau nanya. Sautun yushbihu sautut ta'ir. Suara yang mirip dengan suara hewan yang terbang. Ya. Suara hewan yang dapat terbang itu kalau suara shad mirip suara apa? Angsa. Apa? Pernah dengar suara angsa? Orang kampung pernah pasti. Orang Bengkulu pasti pernah dengar suara angsa. Jadi suara angsa itu kalau lagi mengejar musuhnya, begitu. Gitu kan? Tapi kalau suaranya biasa-biasa, nggak ada musuhnya, biasa seperti ain, biasanya kayak gitu. Kemudian huruf zai, suaranya seperti suara lebah. Yang sini yang pernah melihat lebah siapa? Pernah semua. Gambarnya atau langsung? Oh gitu, Masya Allah. Suaranya gimana? Zzz. Gimana? Zzz, zzz, zzz. Kalau huruf sin, suaranya seperti apa ya? Kan tadi bilang binatang terbang. Belalang. Belalang bisa terbang kan? Bisa. Angsa bisa terbang nggak? Bisa. Tawon atau lebah? Bisa. Bisa. Baik. Nah, sin mirip suara belalang. Begitu suara belalang itu. Pernah dengar suara belalang? Kalau jangkrik pernah. Baik. Nah, sekarang safir secara istilah apa? Ini suara tambahan yang keluar di antara yang menyertai huruf saat huruf itu diucapkan. Jadi suara tambahan. Contoh di huruf shad, so, so. Kalau huruf zai, za, za. Kalau huruf sin, sa, sa. Kalau sofirnya hilang, bunyinya jadi so, so. Beda kan? Sa dan za. Itu nggak ada sofirnya. Harus ada sofirnya. Sofirnya itu kalau huruf shad menjadi so, so. Kalau sin, sa. Kalau zai, za, za. Begitu. Jadi bacanya ihdinas sirata. Enggak boleh ihdinas sirata. Karena enggak ada sofirnya. Baik. Kemudian ada pengertian lain. Apa pengertian lainnya?
Karena ia melalui makhraj yang sempit. Apa kesalahan-kesalahan ketika mengucapkan sifat shafir? Itu tadi apa? Yang pertama kesalahannya menghilangkan shafirnya. Seperti yang kita contohkan tadi. So menjadi so. Sa menjadi sa. Za menjadi za. Harus ada shafirnya. Yang kedua, memoncongkan bibir atau memonyongkan bibir saat mengucapkan huruf shad. Ada beberapa saya pernah temui yang mengatakan shad, huruf shad itu memang harus monyong karena dia shafir. So katanya. Baik, saya bilang kalau gitu sin juga shafir, kenapa nggak mau dimonyongkan? Jadi sudah diam dia. Zai juga shafir, kenapa cuma shad doang? Kemudian ketika dimonyongkan sudah menyalahi makhrajnya. Berarti tidak boleh diucapkan dengan monyong. Bibirnya diam aja di tempat. So, si, kecuali barakat dhamma su. Baik. Yang kedua adalah qalqalah. Perhatikan, qalqalah secara bahasa apa? Baik. Secara istilah hurufnya ada berapa? 5. Apa itu? Qutubu jadin atau baju di toko atau di toko baju. Baik. Ingat nggak usah pakai o ya, nggak pakai o. Kemudian kesalahan ketika mengucapkan sifat qalqalah adalah menambahkan hamzah sukun. Ya. Nanti kita contohkan. Kesalahan yang kedua adalah menambahkan sifat hamas. Apa itu hamas? Masih ingat hamas apa? Nafasnya mengalir. Nafasnya mengalir. Atau ditambahin hak sukun. Setelah itu suaranya juga mengalir. Jadi nggak boleh. Jadi nggak boleh bacanya watab. Kenapa? Karena ada apa? Hamzah sukun. Nggak boleh juga watab. Kenapa? Ada hamasnya. Baik. Nah, sekarang tingkatan qalqalah ada berapa tingkatan qalqalah? 4. Ada berapa di sini? Ada berapa pendapat? 4. Ada berapa pendapat? 5. Ada 3 pendapat. Baik. Nah, pendapat pertama, qalqalah terbagi menjadi 4 tingkatan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Dr. Atiyah Qabil Nasr pada bukunya Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid, halaman 147. Dan Syekh Abdul Fattah Al-Mursifi pada kitabnya Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari, halaman 86. Dan ini pendapat yang saya pilih. Berarti saya memakai qalqalah itu ada 4 tingkatannya. Yang pertama qalqalah akbar, terjadi ketika
Mantap. Contohnya, perhatikan. Al-haqqa wa tabba al-hajj ashadda. Nggak boleh asyadda. Asyadda. Ini kalau dia qala akbar. Yang kedua qala kubra. Kapan terjadi? Dihilangin tasydidnya. Kalau yang pertama bertasydid karena dihilangin tasydidnya dan berhenti di akhir kata. Contohnya al-falaq. Tadi kesalahan nggak boleh ditambahin apa? Hamzah sukun. Jadi nggak boleh bacanya al-falaq. Nggak boleh. Kesalahan kedua apa? Ada tambahan hamzah al-falaq. Jadi bacanya al-falaq. Kalau ba apa ba? Ya basuta. Ya basuta. Kemudian kalau qutubu, tadi to, huruf to ya, huruf to karena ba-nya di tengah, berarti huruf to-nya di akhir. Ya basuta. Sekarang baru huruf ba. Kasaba. Huruf jim al-buruj. Huruf apa lagi? Dal. Lam yalid. Baik. Nah, sekarang qalqalah sugra. Apa itu qalqalah sugra? Kapan terjadi? Dalam pertengahan bacaan. Ya. Seperti huruf qaf. Ya qanuta. Qafnya di sini kan dalam posisi huruf kedua di tengah. Kita nggak melihat huruf to-nya ya, huruf qafnya. Ya qanuta. Kemudian huruf to. Biqita'in. Kemudian huruf ba. Yastabashiruna. Kemudian huruf jim. Wal fajr. Wal fajr. Kemudian huruf dal. Qad aflaha. Baik. Jadi ketika dia di pertengahan namanya qalqalah sugra. Walaupun dia katanya dua kata seperti kata qad dan aflaha. Qad satu kata, aflaha kata berikutnya. Ketika digabung menjadi satu, qad aflaha, ya di mana? Di pertengahan kan? Itu namanya juga sugra. Ya. Kecuali kalau berhenti di qad namanya baik. Kemudian tingkatan keempat qalqalah apa namanya? Asghar. Berada pada huruf qalqalah yang walaupun bunyi qalqalah yang tidak nampak. Mengapa tidak nampak? Hanya menunjukkan sifat asli hurufnya saja. Berarti jadi Imam Ibnul Jazari memasukkan di sini qalqalah kepada sifat lazimah. Sifat lazimah yang tidak memiliki lawan. Jadi qalqalah tidak berpisah daripada huruf qutubu jadin. Kemudian lebih lanjut lagi disebutkan juga Imam Ibnul Jazari dalam kitabnya yang lain. Apa itu? An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Apa di situ disebutkan? Wa dzalika as-sawtu fi sukunihinna abayanu minhu fi harakatihinna wa huwa fil waqfi amkan.
Wadzalika sautu, artinya suara qalqalah itu fi sukunihinna, ketika dalam keadaan sukun, abyanu minhu fi harakatihinna, lebih jelas bunyinya, lebih jelas bunyi apanya? Ucapan qalqalahnya daripada ketika dia berharakat. Wa huwa fil waqfi amkan, dan ketika dalam kondisi waqaf amkan, apalagi bunyinya juga lebih jelas. Jadi ada sukun di sini, sukunnya apa? Baik ketika di tengah kata. Itu namanya tidur lagi. Namanya sugro kalau di mana? Di tengah. Fil waqfi kubro dan akbar. Karena ada yang tidak bertasydid. Nah, di sini ada disebutkan juga ketika berharakat ada, tapi tidak nampak bunyi apanya? Qalqalahnya. Karena ya hanya menunjukkan aslinya saja. Contohnya misalnya al-qamar, ta'ifah, mubina, yujadilu, jadaltum. Sekarang pendapat yang kedua. Jadi kita sebutkan juga pendapat kedua untuk menambah wawasan kita. Apa pendapat kedua? Qalqalah terbagi menjadi berapa? 3 tingkatan. 3 tingkatan. Sebagaimana disebutkan oleh siapa? Dr. Muhammad Rafiq Mu'min Asy-Syubaki pada kitabnya Al-Ali'ud Dahabiyah fi Syarhil Muqaddimatil Jazariyah, halaman 20 dan 21. Yang kedua disebutkan oleh siapa? Syekh Dr. Yahya Al-Ghautsani pada kitabnya Ilmu Tajwid Ahkamun Nawariyah wa Mulahadhat At-Tatbiqiyah, halaman 107 dan 108. Disebutkan di situ ada berapa? Pertama, qalqalah akbar ketika huruf yang bertasydid. Enggak bisa kita sebutkan contohnya, kita sebutkan tadi. Yang kedua, qalqalah ketika kemudian yang ketiga kapan? Di tengah kata. Baik. Kemudian pendapat ketiga, qalqalah terbagi menjadi berapa tingkatan? Siapa yang menyebutkan? Yang pertama, yang dikenal dengan pada kitabnya Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid, halaman 25. Kemudian siapa lagi? Pada kitabnya At-Tajwidul Musawwar, halaman 189. Baik. Tadi saya pilih yang mana tadi? Ada berapa tingkatan? Baik. Kemudian cara penyebutan huruf yang memiliki sifat qalqalah. Di sini ada berapa? Sekarang kita lihat. Menurut Profesor Dr. Sya'ban Muhammad Ismail, pengajar Universitas Ummul Qura Mekah, menyebutkan dalam bukunya Al-Mukhtasar fi Ilmi Tajwid, halaman 83. Dan Syekh Abdul Fattah Al-Mursifi yang merupakan pengajar Fakultas Al-Quran dan Dirasat Islamiyah Universitas Madinah, dalam bukunya Hidayatul Qari ila Tajwid Kalamil Bari, halaman 87. Dan Syekh Dr. Abdul Rahim, pengajar di Masjid Al-Azhar, penjelasannya mengenai pengucapan qalqalah yang masyhur ada 2. Ada 2 yang masyhur. Yang pertama
penyebutan huruf qalqalah mengikuti atau condong ke harakat sebelumnya. Ya. Jika sebelumnya berharakat fathah, maka bunyi qalqalah lebih dekat ke mana? Ke harakat fathah. Contoh, hatta yablughal hadyu mahillah. Jika sebelumnya berharakat kasrah, maka bunyinya lebih dekat ke mana? Contohnya, fanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Jika sebelumnya berharakat dhamma, maka bunyi qalqalah lebih mana? Lebih dekat ke dhamma. Inda malikim muqtadir. Nanti kita contohkan satu-satu. Kemudian yang kedua, penyebutan huruf qalqalah lebih dekat ke fathah secara mutlak. Jadi kalau sebelumnya fathah, dekat ke fathah. Sebelumnya kasrah dekat mana? Ke fathah. Ini pendapat kedua, ini nggak boleh ngantuk ya. Sebelumnya dhamma dekat ke mana? Fathah. Kalau pendapat pertama mengikut huruf. Kalau pendapat kedua fathah secara mutlak. Artinya kalau fathah secara mutlak, walaupun sebelumnya berharakat dhamma, walaupun sebelumnya berharakat kasrah, tetap condong ke mana? Ke fathah. Baik. Udah paham? Insyaallah. Tapi penulis membaca dengan cara pertama, itu apa? Mengikut harakat huruf sebelumnya, sebagaimana yang saya terima daripada Syekh Nabil bin Muhammad, itu nama guru saya. Syekh Nabil bin Muhammad bin Ali bin Ahmad, ya. Ulama Al-Azhar, pengajar qiraat. Beliau juga menyebutkan bahwa bacaan seperti itu sama dengan bacaannya Syekh Khalil Al-Husari, ya. Kemudian Syekh Abdul Basit dan Syekh Mustafa Ismail. Nah, jadi kalau ingin mendengarkan bacaan-bacaan yang bagus, yang fasih, ya dengar Syekh Khalil Al-Husari. Nah, sekarang kita contohkan satu-satu sesuai dengan urutannya. Apa tadi urutannya? Qutbu jadin. Qutbu jadin. Nah, sekarang huruf qaf. Yang pertama condong ke mana? Ke fathah. Baik. Ini kita di sini saya contohkan di sini menurut pendapat pertama. Artinya ketika sebelumnya fathah condongnya ke, ketika sebelumnya dhamma condongnya ke, ketika sebelumnya kasrah condongnya ke kasrah. Baik, sekarang saya contohin. Ya Qadir, ya Qadir. Dengarkan baik. Ya Qadir. Ya Qadir. Ya Qadir. Ya Qadir. Ya Qadir. Ya Qadir. Yang salah itu kalau berharakat fathah yaqa. Yaqa, yaqa sudah berharakat yaqa. Kalau sukun ya Qadir. Ya Qadir. Itu sukun. Kemudian dhamma muqtadir. 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 Kalau dia condong ke fathah pasti bunyinya muqtadir. Beda enggak? Ini condong ke dhamma bunyinya muqtadir. Nah, sekarang yang ke kasrah. Iqtaraba. Iqtaraba. Kalau condong ke fathah bunyinya iqtaraba. Beda bunyinya. Jadi bunyinya iqtaraba. Kemudian yang kedua huruf ta. Sebelumnya fathah ya taba'u. Ya taba'u. Ya taba'u. Ya taba'u. Ya taba'u. Ya taba'u. Kemudian ka dhamma nutafah. 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 Kalau condong ke fathah bunyinya nutafah. Kemudian sebelumnya kasrah
'itafihi 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 'itafihi. Nanti diperbaiki di sini. Fa-nya itu salah, harus berkata kasar di situ. Kemudian yang ketiga apa? Huruf ba. Huruf ba ini contohnya ya bahathu. Ya bahathu. Ya bahathu. Ya bahathu. Kemudian yang berkata dhamma sebenarnya la tubalawunna. La tubalawunna. La tubalawunna. Kemudian sebelumnya kasrah ib'ats. Ib'ats. Baik. Kemudian huruf apa lagi? Jim. Sebelumnya fathah wajtanibu. 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 Sebelumnya dhamma yujaba. 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 Sebelumnya kasrah ijtabakum. 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 Kalau condong ke fathah bunyi betul-betulnya ijtabakum. Ijtabakum. Kalau ke kasrah ijtabakum. Beda kan? Kemudian dal yada'una. 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 Sebelumnya dhamma wal budana. Wal budana. Wal budana. Wal budana. Wal budana. Wal budana. Sebelumnya kasrah lam yalid. Lam yalid. Lam yalid. Lam yalid. Lam yalid. Lam yalid. Mantap. Kemudian bait berikutnya wallinu wawun wa ya'un sakana wa fataha qablahuma. Artinya sifat lin hurufnya ada dua, yaitu huruf waw dan huruf ya sukun yang berada setelah huruf berharakat fathah. Baik. Apa pengertian lin? Secara bahasa apa? Lunak. Sedangkan secara istilah seperti kata khauf, bait. Hurufnya ada dua, yaitu huruf waw dan huruf ya. Kemudian berikutnya adalah wal hirafu suhiha fil lam war ra wa bi takririn ju'il. Artinya dan sifat inhiraf ada pada huruf lam dan huruf ra. Kemudian huruf ra juga memiliki sifat namanya takrir. Baik, sekarang kita jelaskan. Inhiraf secara bahasa artinya membelok atau condong. Secara istilah terhalang oleh hurufnya ada berapa? Apa itu? Berarti saya contohkan dengan tangan ya. Kalau menyebutkan huruf lam, umpamakan ini apa ini? Ujung lidah naik ke langit-langit begini. Berarti huruf lamnya membelok kemana? Ke samping, ke sini. Ini namanya membelok kan? Atau condong ke samping. Itu kalau huruf lam. Kalau huruf ra, suaranya ini dari sini, masing-masing dari sini itu membelok ke dalam dan keluar melalui ujung. Kalau dicontohkan melalui tangan, kalau gambar sudah bagus di situ dilihat. Di bukunya masing-masing. Jadi membeloknya suara. Pendapat ini yang kuat menurut Syekh Nabil. Adapun pendapat yang penting sifat adalah condong dari
huruf dari makhraj, condongnya huruf dari makhrajnya saat diucapkan hingga sampai ke makhraj selainnya, maka menurut beliau pendapat ini lemah. Nah, jadi yang beliau pakai adalah yang pertama. Apa tadi yang pertama? Ini huruf. Astagfirullah, ngantuk lagi kayaknya ini. Apa tadi yang pertama? Apa? Membeloknya suara huruf karena alirannya tidak sebab. Baik. Kemudian takrir secara bahasa artinya bukan bergetar, mengulangi. Sedangkan menurut istilah adalah ujung lidah bergetar berulang-ulang. Sifat ini dimiliki oleh huruf ra. Sifat ini hanya untuk diketahui, bukan untuk diterapkan. Karena getaran pada huruf ra hanya boleh digetarkan berapa kali? Sekali saja. Jadi nggak boleh mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim. Jadi nggak boleh kayak gitu ya. Kenapa kayak gitu? Salah ya. Kalau ada mengatakan itu kan takrir. Kan takrir artinya apa? Boleh nggak diulang-ulang? Ar-Rahmanir Rahim. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Disebutkan di sini. Menggetarkan lidah berulang-ulang pada saat mengucapkan huruf ra termasuk lahan khafi. Sebagaimana disebutkan Imam Ibnul Jazari pada kitabnya At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Wal lahnul khafiyyu huwa mislu takrir ra'at. Artinya, dan lahan khafi itu seperti menggetarkan ujung lidah berulang-ulang pada saat mengucapkan huruf ra. Begitu juga Imam Al-Jazari menyebutkan pada kitabnya yang lain. Apa judulnya? An-Nashr fil Qiraatil Ashr. Apa itu? Qad tawahhama ba'dun nasi anna haqiqat at-takriri tar'idul lisani biha al-marrata ba'dal marrati. Artinya sebagian orang beranggapan bahwa hakikat daripada takrir itu adalah menggetarkan ujung lidah berulang-ulang. Fa'adhara dalika hala tashdidiha, maka menampakkan ulangan-ulangan itu, getaran-getaran berulang itu ketika ra-nya bertasydid, kama dhahaba ilaihi ba'dul andalusiyin, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Andalus. Apa itu Andalus sekarang? Spanyol. Was-shawabu, kata beliau apa? Was-shawabu, dan yang lebih tepat atau yang benar apa? At-tahaffudzu min dzalik, menjaganya agar tidak bergetar berulang-ulang seperti itu. Bi ikhfa'i takririha kama huwa madhhabul muhaqqiqin. Artinya bagaimana caranya? Menjaga supaya ujungnya tidak bergetar berulang-ulang dengan tidak menampakkan getarannya sebagai mazhab muhaqqiqin atau ahli tajwid. Jadi nggak boleh bacanya Ar-Rahmanir Rahim. Nggak boleh. Getarannya cuma sekali aja. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian yang keenam, sifat tafasyi. Tafasyi secara bahasa artinya menyebar. Sedangkan secara istilah ini hurufnya ada berapa? Satu. Apa itu? Shin. Huruf? Shin. Huruf? Shin. Sha, shi, shu, ash. Sha, shi, shu, ash. Jadi ketika misalnya sini apa ini? Tengah lidah naik ke mana? Tengah langit-langit. Suaranya menyebar. Shh, shh, shh. Begitu. Kemudian yang kedua sifat istitalah. Menurut bahasa artinya
Sedangkan menurut istilah Mengucapkan huruf disertai memanjangnya suara dari bahasa lidah sampai ujung mulut. huruf ini memiliki berapa huruf? Apa itu? Bo. Apa? Bo. Dua atau bo? Bo. Bo. Baik. Jadi dia memanjang ini umpamakan sisi lidah, ia manjang dari sini ke sini. Ini namanya istitalah. Tapi ini tidak seperti mat. Artinya panjang mat itu 2 harakat. Kalau panjang istitalah tidak sampai 2 harakat. Nanti kita sebutkan perbedaannya. Maka bacanya Jadi nggak boleh misalnya fil ard. Kenapa fil ard nggak boleh? Dotnya hilang. Dotnya? Harus bacanya fil ard. Jadi ingat, dotnya harus kebaca. Kalau fil ard, dotnya hilang. Harus ada sifat istitalah. Fil ard. Kemudian perbedaan istitalah sama mat itu apa? Kalau istitalah memanjang suara pada makhrajnya. Jadi memanjangnya suara ini makhrajnya apa? Pangkal lidah sampai ujung. Jadi suaranya panjang hanya mengikuti panjangnya makhraj. Kalau mat apa? Bacaan panjang pada huruf. Ini huruf itu dipanjangkan bunyinya. Berarti ma, ba. Jadi bukan pada makhrajnya. Kalau makhrajnya kan penyebutan sebentar, ba. Ini dipanjangin, ba. Ini panjangnya pada huruf. Kalau tadi panjangnya pada makhraj. Mantap, alhamdulillah. Sekarang kita tambahin. Di sini ada sifat gunnah atau dengung. Jika dipandang dari segi sifat, berarti ia adalah sifat yang senantiasa menyertai huruf mim dan nun, baik itu dalam kondisi fathah, kasrah, dhamma dan sukun, sama saja kondisi ikhfa, izhar dan idgham, kecuali idgham bila gunnah. Akan tetapi kadar dengungnya ini nanti berbeda-beda tingkatannya. Nanti kita sebutkan pada tingkatan dengung nanti. Ketika kita bahas dengung, ya. Ini dapat dipahami daripada ucapan Imam Ibnu Jazari, wa azhiril gunnata min nunin wa min mimin idza ma syuddida, dan nampakkanlah atau panjangkanlah sifat dengung pada huruf nun dan mim yang bertasydid. Artinya walaupun tidak bertasydid tetap ada. Dan juga sudah kita contohkan ya, udah belum? Pada saat makhraj dengung. Makhraj dengung sudah? Udah lewat kan makhraj dengung? Gunnatun makhrajuha sudah diperhatikan kan? Sudah. Berarti di sini nggak ada nggak usah diperhatikan lagi. Berarti kalau yang tidur kemarin tanya yang bilang sudah, berarti dia sudah tahu prakteknya. Sudah tahu nggak prakteknya? Sudah. Kapan ia misalnya tidak nampak dengungnya? Jadi dengung itu tetap ada walaupun hanya berhakat fathah, kasrah, dhamma. Mengapa? Karena kalau makhrajnya ditutup, bunyinya tidak sempurna. Contoh, ma, mi, mu. Bagus ya dengarkan? Artinya karena apa? Makhraj dengungnya ditutup. Artinya di sini walaupun dia berhakat fathah, kasrah, dhamma tetap ada dengungnya. Yang menunjukkan nanti kalau dia izhar, ikhfa, idgham. Nanti kita jelaskan pada tempatnya masing-masing. Kemudian ada lagi sifat
Ardhiyah huruf. Ya, halaman 59. Sifat ardhiyah huruf. Apa itu sifat ardhiyah huruf? Sifat yang datang pada huruf pada kondisi tertentu dan berpisah pada keadaan tertentu. Jumlahnya ada berapa? 11. 11. Ini nggak boleh dikalah-kalah. 11. 11. 11. 11 atau 11? 11. Baik. Ini disebutkan siapa? Syekh Al-Allamah As-Samannudi. Bacanya itu As-Samannudi. Pada nazamannya disebut dengan La'ali'il Bayan. Nah, apa itu? Izharun idghamun wa qalbun wa kada ikhfa wa tafkhimun wa riqqun ukhida wal maddu wal qasru ma'at taharruki wa aydan as-sukunu was-saktu huki. Artinya idhar, idgham, iklab, begitu juga ikhfa, takhfim, tarqiq, mad, qasr, harakat, sukun, dan saktah. Huki, dihikayatkan. Artinya jumlahnya pada 11. Nanti kita jelaskan juga pada tempatnya masing-masing. Nah, sekarang sudah pukul berapa? 6 lewat 5. Berarti sekarang kita praktek 10 menit. Tadi kita mulai jam 5 lewat 15. 20. Berarti kita prakteknya sampai 20. 15 menit lah. Masing-masing menyambung bacaan yang kemarin. Kemarin sampai ayat berapa surah Al-Baqarah? 2. Ayat 2. Sekarang dari ayat 3. 3 dan 4. Udah ketemu semuanya? Baik, yang ketemu dahuluan silakan dari sini. Di situ masih ada yang belum. Berarti dari sini dulu. Dari sini rajin nih orangnya di sini. Ayo silakan. Dari isti'adzah basmalah langsung ke ayat 3 4. Silakan. Ingat, huruf ta tidak berpengaruh di bibir. Bibirnya diam aja. Masih. Kasih di cermin. Ini kurang latihan ini. Latihannya kalau ada di sini kayaknya. Terangkat ke akhirnya. Coba lihat lagi. Nah, itu baru nggak terangkat. Nah, terus. Nah, terus. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum. Qalqala itu tebal ketika dia sifat isti'la dan tipis ketika dia sifat istifal. Istilah ada berapa? Qalqala. Qaf dan
Po. Ingat, ini tadi saya nggak sebutin ya. Qalqala itu dibaca tebal ketika dia bersifat isti'la. Dibaca tipis ketika dia tidak bersifat apa? Istifal. Jadi jangan dibaca qalqalanya, sifat isti'lanya dihilangkan. Nggak boleh, harus ada semua sifatnya. Apa tadi contohnya? Apa? Apa situ? Razaqo. Ini sebelumnya fathah. Wa mimma razaqo. Wa mimma razaqnahum. Jadi tetap tebal dia. Enggak boleh tidak tebal. Karena ada juga sifat isti'lanya. Ulangi. Wa mimma razaqnahum. Zaqo. Ulangi. Zaqo. Wa mimma razaqnahum. Masih tipis. Zaqo. Wa mimma razaqo. Saya nggak